Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 386, Membunuh untuk Membungkam. Anak kecil itu mengambil sepotong besar daging babi hutan yang diberikan Huang Xiaolong dan mulai melahapnya dengan penuh semangat. Hanya dalam beberapa gigitan, sebagian besar daging itu masuk ke perut anak kecil itu. Huang Xiaolong terdiam, bertukar pandang dengan Zhao Su dan Zhang Fu, membenarkan pemikirannya sebelumnya. Terlepas dari seberapa berbakatnya, seberapa jeniusnya manusia, mereka tidak akan mampu mencapai alam Sein pada usia 7 atau 8 tahun. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan untuk ini, anak kecil ini adalah binatang iblis alam Sein yang telah berevolusi menjadi bentuk manusia. Ketika budidaya binatang iblis mencapai alam suci, mereka mampu berubah bentuk, tampak seperti manusia. Sementara pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benak Huang Xiaolong, anak kecil itu menjilati bibirnya, bergumam, enak. Enak. Kemudian matanya beralih ke potongan-potongan daging babi hutan yang tersisa yang diletakkan di dekat api, menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi tamak, "Kakak, bisakah kau memberiku sepotong lagi?" Huang Xiaolong menyeringai, "Jika kamu suka, kamu bisa makan semuanya," kata Huang Xiaolong sambil menunjuk daging panggang yang berjejer di samping api. Mata anak kecil itu berbinar, "Benarkah?" Huang Xiaolong mengangguk, "Benarkah?" "Terima kasih, kakak." Setelah mengucapkan terima kasih, anak itu tidak dapat menunggu lagi. Lengannya yang pendek dengan cepat terulur untuk mengambil daging panggang itu, sama sekali tidak takut terbakar. Kemudian, dengan riang ia mulai mencabik-cabik potongan daging besar dengan giginya. Sambil memperhatikan anak kecil itu, Huang Xiaolong tak kuasa menahan diri untuk memikirkan si monyet ungu kecil. Si kecil itu, aku heran bagaimana keadaannya sekarang, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Tahun itu, Huang Xiaolong adalah peserta dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Sejak dia meninggalkan kerajaan Luotong, dia tidak melihat monyet ungu kecil itu lagi. Saat itu, Huang Xiaolong belum maju ke alam Xiantian, sementara monyet kecil itu hanyalah seorang Hautian Ordo ke-10. Bertahun-tahun telah berlalu, bocah kecil itu seharusnya telah menembus alam Xiantian tingkat tinggi, bukan? Huang Xiaolong tahu lebih baik daripada siapapun tentang kecepatan mengerikan yang dialami bocah kecil itu, karena ia mampu memakan dan memurnikan inti binatang iblis. Bertahun-tahun tidak bertemu si kecil, Huang Xiaolong benar-benar mulai merindukannya. Tahun itu, jika bukan karena monyet ungu kecil itu, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan taktik Asura dan pedang Asura. Hidupnya akan berubah total. Taktik Asura dan cincin Asura, dengan kata lain, monyet ungu kecil itu menuntun Huang Xiaolong ke sana. Enak, sangat lezat. Suara anak itu menyadarkan Huang Xiaolong dari lamunannya. Melihat anak kecil itu, dia melihat mulut kecilnya berlumuran minyak dari daging, menjilat bibirnya setiap kali dia menggigit, seolah-olah dia sedang menyantap hidangan paling lezat di dunia. Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tidak dapat menahan tawa melihat kelakuan anak itu. Beberapa saat kemudian, anak itu menghabiskan semua daging panggang itu bagaikan badai yang lewat. Ketika anak itu muncul, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu hanya memakan setengah dari Tyrant Boar, yang berarti bahwa anak itu sendiri memakan 1/2 babi hutan. Bahkan dengan 1/2 Tyrant Boar di perutnya, perut anak itu tetap sama saja. Sambil menggosok noda minyak di sekitar mulutnya, anak itu menjilati jari-jarinya seolah-olah dia hampir tidak kenyang. Sambil menatap Huang Xiaolong, dia bertanya, "Kakak, apakah kamu memasak babi hutan tiran itu?" Pupil mata obsidian gelap tampak berkilauan di malam hari. Huang Xiaolong mengangguk, "Benar sekali." Anak itu berkata, "Ayah dan ibuku juga biasa memanggang daging untukku, tetapi rasanya tidak enak sama sekali. Babi panggang Tyrant buatanmu ini adalah daging panggang terenak yang pernah kumakan." Huang Xiaolong tertawa, "Lalu di mana ayah dan ibumu?" Keceriaan langsung sirna dari wajahnya, matanya memerah karena air mata yang hampir tumpah. "Ayah dan ibuku dibunuh oleh orang jahat. Orang-orang itu jahat, setelah membunuh ayah dan ibuku, mereka bahkan memenggal kepala mereka." Ketiganya, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tercengang. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat orang tua anak itu, menilai dari kekuatan anak itu sendiri, orang tuanya setidaknya adalah ahli Sein Realm tingkat tinggi. Siapakah yang berani memburu binatang iblis alam suci tingkat tinggi? Binatang iblis alam Sein tingkat tinggi sangat tangguh, dan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit manusia dengan kultivasi yang sama. Bahkan bagi para ahli seperti Zhao Su dan Zhang Fu, kecuali dianggap perlu, keduanya tidak akan mengganggu binatang iblis alam Sein tingkat tinggi. Anak kecil itu melanjutkan, "Ayah dan ibuku menghalau semua orang jahat, menyuruhku lari, itu sebabnya aku bisa lari." Anak itu tampak putus asa dan kasihan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mengejek, "Si kecil, jadi kamu berlari ke sini." Ketika anak itu mendengar suara itu, wajah kecilnya menjadi pucat, ketakutan tampak jelas di matanya.
Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu juga terkejut. Tamu tak diundang mereka itu pasti sangat kuat. Setidaknya, tidak lebih lemah dari Zhao Su atau Zhang Fu, kalau tidak, mereka tidak mungkin mendekat tanpa diketahui oleh salah satu dari mereka. Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu semuanya berdiri, beberapa bayangan berkedip dan 5 orang muncul di hadapan mereka. 5 orang, 2 di antaranya mengenakan jubah biru dengan motif burung phoenix putih yang dijahit di ujung lengan baju mereka, sedangkan 3 orang sisanya mengenakan jubah hitam, bermotif awan merah di dada mereka. Jelaslah bahwa kelima orang itu berasal dari 2 kekuatan yang berbeda. Namun Zhao Su dan Zhang Fu terkejut melihat pakaian mereka, dan hampir berkata serempak, rumah phoenix putih dan pintu void yang berbeda. Rumah phoenix putih dan pintu void yang berbeda. Huang Xiaolong mengamati kelima orang itu, 2 lelaki berjubah biru seharusnya berasal dari gedung Phoenix Putih sedangkan 3 lelaki berjubah hitam tidak diragukan lagi berasal dari pintu kekosongan terpisah. Kelima orang itu melirik Zhao Su dan Zhang Fu sekilas karena mereka dapat mengetahui identitas mereka dengan mudah. Penglihatan para prajurit ini sangat bagus, mampu mengenali White Phoenix House dan Distinct Void Door milik kita. Salah satu lelaki tua dari Distinct Void Door terkekeh memuji, saat dia terkekeh, kilatan ungu bersinar dari matanya. Saat ini, anak itu sudah bersembunyi di belakang Huang Xiaolong, menatap kelima orang yang datang itu dengan marah, dia menunjuk mereka dan berkata kepada Huang Xiaolong, "Kakak, itu mereka membunuh ayah dan ibuku." Mungkin karena Huang Xiaolong memberinya daging panggang, dia merasa bahwa Huang Xiaolong adalah kerabat terdekatnya saat ini. Beberapa prajurit, ini masalah White Phoenix House dan Distinct Void Door, sebaiknya kalian tidak ikut campur. Salah satu pria paruh baya dari White Phoenix House memperingatkan. Jelas, mereka dapat melihat bahwa kelompok 3 orang Huang Xiaolong bukanlah orang biasa, terutama Zhao Su dan Zhang Fu, itulah sebabnya mereka tidak menyerang saat mereka tiba. Zhao Su dan Zhang Fu keduanya memandang Huang Xiaolong. Menyadari tindakan mereka, kelima orang itu juga mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong, sedikit terkejut bahwa orang yang membuat keputusan itu bukanlah Zhao Su atau Zhang Fu. Huang Xiaolong melirik kelima orang itu, "Anak ini, kalian tidak bisa membawanya pergi." Tak satu pun dari kelima orang itu yang menyangka Huang Xiaolong akan berkata seperti itu. Jelas bagi mereka bahwa Huang Xiaolong tidak ada hubungannya dengan anak yang ingin mereka tangkap, dan karena mereka telah menyatakan niat mereka, orang-orang ini seharusnya melihat wajah White Phoenix House dan Distinct Void Door dan memberikan anak itu kepada mereka tanpa bersikap kepo, tetapi Huang Xiaolong malah memilih ikut campur. Apakah kau sudah mempertimbangkannya dengan baik? Mata lelaki tua pintu kekosongan terpisah itu menyipit berbahaya. Apa yang telah kuputuskan tidak akan berubah. Huang Xiaolong pendiam. Pria paruh baya lainnya di Gedung Putih Phoenix menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, untuk seseorang yang tidak relevan, menyinggung Gedung Putih Phoenix dan pintu kekosongan terpisah kita, sejujurnya, keputusan seperti itu benar-benar bodoh. Kelima orang itu menyebar, mengepung Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan anak di tengah. Jika kau membiarkannya, kau bisa pergi, pria tua pintu kekosongan terpisah itu mengejek kelompok Huang Xiaolong, tapi sekarang, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kami hanya bisa membunuh untuk membungkammu.